Oke, nongol lagi. Pena. Wes to manut aku. Pena. Pemirsa, pemahaman dan penggunaan istilah kafir yang salah kaprah, saya yakin tidak akan ada orang yang dengan mudah melupakan bagaimana kelompok FPI, HTI, dan PA212 menzolimi mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama hanya demi kemenangan Anies Baswedan. Betapa nyatanya kasus penistaan agama yang digadang oleh mereka adalah sebuah kasus rekayasa yang didesakkan untuk diproses hukumnya dengan menggunakan kekuatan massa. Jika peradilan Indonesia tak mau memprosesnya hingga berhasil memenjarakan sang terdakwa, maka Presiden Indonesia harus dilengsarkan sebagai tumbalnya. Sungguh satu perbuatan yang kalau ditelaah lebih dalam adalah perbuatan manusia jahiliyah. Golongan manusia yang dianggap kafir sekafir-kafirnya. Dan Tuhan kemudian memperlihatkan kekuasaannya dengan menjawab kutukan yang diucapkan oleh sang terdakwa di akhir proses persidangan. Kita semua menjadi saksi. Hidup sejarah bagaimana Indonesia diguncang dan dibelah oleh kelompok yang sekarang menjadi ormas terlarang. Dan bagaimana kutukan itu melumat semua orang yang terkena sasaran kutukan. Hari ini sisa-sisa orang dari ormas terlarang itu berevolusi menjadi kelompok kadrunista. Memang nista mereka. Kadrun atau orang kadang-kadang menafsirkan kadal gurun adalah kelompok yang juga dikenal sebagai kelompok yang senang mengkafir-kafirkan orang lain. Sayangnya, orang-orang yang disebut-sebut sebagai kadrun itu rata-rata memiliki atau memakai atribut keagamaan Islam. Saya mengatakan memakai atribut ya. Keagamaan Islam dalam artian mereka belum tentu seorang Muslim. Walaupun di KTP-nya tertera agama Muslim atau Islam, tulisannya begitu, pura-pura. Muslim dalam pengertian Al-Quran berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri artinya menuju dan berkomitmen patuh untuk menyembah dan bertakwa kepada Sang Maha Pencipta. Setelah mengetahui, mengakui, dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Serta mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang di dalamnya memuat kandungan tentang syariah, akidah dan akhlak yang harus dipatuhi karena telah menyatakan berserah diri yang tadi saya jelaskan. Ya. Orang yang telah mengetahui apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran secara otomatis akan mengetahui hal yang wajib dilakukan dan hal yang dilarang. Tetapi jika mereka tidak melakukan hal yang sudah diketahui yang wajib dilakukan dan dilakukan hal yang dilarang secara berkesinambungan, maka orang seperti itulah disebut kafir. Dan Muslim diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Ayat-ayat tentang apa itu kafir dan perintah harus memerangi kafir seperti yang diterangkan dalam Al-Quran bertebaran hampir di setiap surah-surah yang panjang. Contohnya seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan surah-surah panjang lainnya. Musyawarah nasional ya, yang disebut Munas, alim ulama dan konferensi besar atau Konbes Nahdlatul Ulama pada tahun 2019 di kota Banjar, Jawa Barat, waktu pada tanggal 27 Februari 1 Maret 2019, juga menyatakan hal yang hampir sama. Mereka kesepakatan untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga Indonesia non-Muslim. Sebagai gantinya, para kiai memilih kata muwadzin atau warga negara. Dari sisi bahasa saja, kata kafir berasal dari kata kafaroh atau menutup lah ya. Istilah kafir juga berarti orang yang sifatnya kufur. Tahu tapi menyembunyikan atau menolak dalam istilah Islam.
Kafir berarti orang yang menyembunyikan atau menolak kebenaran Islam. Ada kesalahan yang fatal dalam penerapan kata kafir di kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, orang-orang menolak Islam disebut non-muslim. Tapi kemudian dipelintir sampai kemudian banyak orang yang tidak paham. Atau hanya paham seperempatnya saja. Lalu meneriakan kafir pada orang yang beragama lain. Dan parahnya, teriakan orang-orang yang paham seperempat ini sangat keras dan menular. Penganut agama lain di luar Islam tentu tidak akan membaca Al-Quran. Sehingga mereka tidak tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Menyerangnya kelompok non-Islam pada Islam tak akan seberbahaya orang yang murtad Islam dari sisi syariah dan akidah. Coba, kalau orang yang murtad Islam menyerang, ibaratnya dia menghujam dari dalam. Contoh nyata, sesosok Abraham bin Moses alias Saifuddin, seorang pendeta yang lahir dari keluarga penganut Islam yang taat. Laki-laki kelahiran 1965 ini sempat bersekolah di SMA Muhammadiyah Surakarta loh. Bahkan sempat belajar di pondok pesantren hingga menjadi guru pesantren yang sama, ya kan? Namun pada tahun 2006 dirinya memutuskan untuk keluar dari Islam dan menjadi pendeta Kristen. Sosok Abraham bin Moses atau Saifuddin inilah sosok kafir sejati yang sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam Al-Quran, dan kafir seperti dialah yang wajib diperangi. Karena kerjaannya ya hanya menyerang Islam. Sebagai mantan muslim, dia menyerang dengan membuat beberapa pernyataan yang cukup kontroversial. Seperti menyatakan usulannya yang disampaikan, yang dia sampaikan lewat sebuah video yang diunggah di media sosial pada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Karena dipandang sebagai ayat yang memicu radikalisme. Dan juga pernah melarang masyarakat Indonesia naik haji ke Arab Saudi. Karena menilai bahwa naik haji hanya menguntungkan Arab Saudi saja. Sedangkan masyarakat Indonesia semakin susah. Nah, ini kata Saifuddin. Tak hanya sampai di sana. Saifuddin ini dalam channel video ya selalu menjelek-jelekkan Islam. Ya. Dan mendalikan dirinya tahu dalaman Islam karena pernah menjadi umat Islam. Saya pikir istilah kafir ini juga berlaku di agama lain. Seperti banyak pendeta yang kemudian jadi mu'alaf. Lalu setelah itu mereka menjelek-jelekkan agama yang dianutnya dulu. Jadi pada intinya, definisi dari kafir yang harus diperangi itu adalah orang-orang yang sudah tahu tapi tidak menjalankan, bahkan berbalik badan dan menyerang. Kafir tidak bisa disematkan pada orang yang tidak tahu dan tidak pernah menjadi walaupun dia melakukan penyerangan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu apapun agamanya, tapi menjelek-jelekkan atau menyerang agama lain? Buat orang seperti itu ada banyak istilah lain, yaitu istilah dengki, iri, bahkan ya keruh ya atau kadarun, kadroh atau kadrun. Nah itu tepatnya bahasa Arabnya itu ya kadrun, itu diambil dari kadar itu. Dari apa yang saya uraikan di atas, saya yakin semuanya memahami tentang kafir. Jadi orang-orang yang baru merasa ingin belajar mencari jati diri, yo jangan pernah akhirnya Anda menjadi orang-orang yang suci lalu gampang menghakimi, gampang mengkafir-kafirkan.